Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Fakultas Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fahri Afidi Rashid, Fatah Nur Hasyim, Vicky Ardian Iriandli, Nada Megantara, Kuntiara Pusponingrum, dan Ageng Purwosasongko akan menjelaskan tentang milling face cutting dan side cutting pada video ini. Oleh karena itu, selamat menonton dan juga selamat belajar. Baik, saya Fahri akan menjelaskan cutter pada mesin fresh. Untuk melaksanakan berbagai operasi pengerjaan benda kerja pada mesin fresh, digunakan suatu alat potong yang sering disebut sebagai pisau fresh. Tidak seperti pahat pada mesin bubut atau mesin scrap yang memiliki satu mata pemotong, pisau fresh pada umumnya memiliki mata pemotong jamak. Umumnya, pisau fresh mempunyai lebih dari satu galur dengan bentuk helix. Bagian sepanjang tepi galur yang tajam disebut sebagai gigi, di mana gigi pisau fresh ini merupakan bagian yang memotong benda kerja yang di-fresh dan beram. Hasil penyayatan akan keluar dari pisau fresh melalui galur. Pisau fresh biasanya mempunyai satu gigi atau lebih, di mana pisau fresh yang memiliki 2, 3, atau 4 gigi merupakan pisau fresh yang banyak digunakan. Pisau fresh dengan gigi lebih banyak akan menyayat benda kerja lebih cepat dibandingkan pisau fresh dengan gigi lebih sedikit. Bentuk galur atau flute pisau fresh biasanya dibuat berbentuk helix, karena jika galur pisau fresh dibuat lurus, maka ketika pisau fresh digunakan untuk menyayat benda kerja, pada satu saat seluruh panjang gigi akan menumbuk benda kerja. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya getaran, memperkecil ketelitian pengefresan, dan permukaan hasil penyayatan yang kasar. Oleh karena itu, dengan membuat galur pisau fresh berbentuk helix, akan membuat gigi pisau fresh menyayat benda kerja secara bertahap, sehingga memperkecil getaran dan meningkatkan ketelitian. Lubang pisau fresh dibuat dengan ketelitian yang tinggi, sehingga bisa masuk dengan pas pada arbor mesin fresh. Pada lubang pisau fresh ini, terdapat alur pasak sebagai tempat kedudukan pasak, sehingga pisau fresh akan terikat dengan kuat pada arbor. Selain pisau fresh yang berlubang, ada juga pisau fresh yang memiliki tangkai, seperti pisau fresh ujung atau end mill, pisau fresh alur T, dan lain-lain. Pada pemakaiannya, pisau fresh bertangkai ini dipasang dengan menggunakan peralatan pemegang atau penjepit pisau fresh seperti cekam kolet ataupun tool holder. Baik, saya Vicky Ardian. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pisau fresh dan material pisau fresh. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian pisau fresh. Pisau fresh mempunyai bagian-bagian yang masing-masing memiliki nama yang telah diidentifikasi. Untuk yang pertama adalah jarak bagi atau pitch. Jarak bagi atau pitch merupakan angular antara gigi-gigi yang berdekatan. Untuk yang kedua adalah muka gigi atau face of tooth. Muka gigi adalah permukaan bagian depan gigi yang membentuk tepi pemotong. Untuk yang ketiga adalah tepi pemotong atau cutting edge. Tepi pemotong merupakan sudut pada masing-masing gigi yang melaksanakan penyayatan dari sebuah pisau fresh.
Untuk yang keempat adalah pendarat atau len. Pendarat atau len adalah permukaan sempit yang letaknya berada di belakang tepi pemotong dari masing-masing gigi pisau fresh. Untuk yang kelima adalah sudut tatal atau rectangle. Sudut tatal atau rectangle adalah sudut yang terbentuk antara muka gigi dan gigi tengah pisau. Sudut tatal menetapkan tepi pemotong cutting edge dan memberikan jalan kecil untuk tatalan beram yang terpotong dari benda kerja. Untuk yang keenam adalah sudut bebas primer atau primary clearance angle. Sudut bebas primer merupakan sudut kemiringan dari len masing-masing gigi. Sudut ini diukur dari garis singgung ke garis tengah pisau pada tepi pemotong. Untuk yang ketujuh, sudut bebas sekunder atau secondary clearance angle. Sudut bebas sekunder merupakan sudut yang menetapkan len dari masing-masing gigi dan memberikan kebebasan tambahan untuk laluan cairan pendingin dan tatal atau beram. Untuk yang ke-8 adalah sudut helix atau helix angle. Sudut helix merupakan sudut yang terbentuk antara gigi pemotong dengan sumbu utama pisau fresh. Sudut helix yang besar digunakan untuk mengefresh material yang lunak, sedangkan sudut helix yang kecil dipakai untuk mengefresh material yang keras. Untuk yang ke-9 adalah alur pasak atau keyway. Alur pasak terdapat pada semua jenis pisau fresh yang pemasangannya pada arbor. Alur pasak merupakan tempat kedudukan pasak yang akan mengikat atau mengunci pisau fresh pada arbor. Untuk yang ke-10 adalah diameter lubang atau hole diameter. Diameter lubang pisau fresh menentukan ukuran diameter arbor di mana pisau fresh akan dipasang. Pada lubang pisau fresh ini terdapat alur pasak. Untuk penjelasan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang material pisau fresh. Ada beberapa macam material yang umum digunakan sebagai bahan untuk membuat pisau fresh, seperti baja kecepatan tinggi atau HSS, karbida, dan kobalt. Untuk yang pertama adalah baja kecepatan tinggi atau HSS. Merupakan material yang banyak digunakan untuk membuat pisau fresh. Pisau fresh yang terbuat dari baja kecepatan tinggi umumnya memiliki warna yang mengkilap dan bobotnya relatif ringan. Untuk yang kedua adalah karbida. Merupakan material yang umum digunakan sebagai bahan pembuat alat potong pada industri-industri sekarang ini. Yang ketiga adalah kobalt. Dibandingkan pisau fresh yang terbuat dari HSS, pisau fresh yang terbuat dari baja kobalt lebih tahan terhadap panas dan tahan terhadap pengikisan. Untuk yang keempat adalah material pelapis. Sekarang ini banyak pisau fresh yang diberi material pelapis. Pemakaian material pelapis ini dapat meningkatkan kekerasan permukaan pisau fresh. Hal ini akan membuat umur pisau fresh menjadi lebih tahan lama serta dapat meningkatkan kecepatan pemotong dan pemakanan hingga 15-25%. Di dalam material pelapis ini terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama titanium nitrit, yang kedua titanium karbonitrit, dan yang terakhir adalah titanium aluminium nitrit. Saya Ageng Purwo Sasongko. Perlengkapan mesin milling atau fresh yaitu ragum. Ragum tersebut sebagai penjepit benda kerja agar saat proses penyayatan tidak berubah posisinya. 2. Arbor. Arbor pada mesin fresh mempunyai fungsi sebagai pemegang pisau fresh atau milling cutter, di mana arbor dipasang pada spindle mesin. 3. Collet. Adalah alat penjepit pisau fresh yang bertangkai tirus atau lurus. Bentuk alat ini bermacam-macam, tetapi prinsip kerjanya sama, yaitu untuk memegang pisau fresh berbentuk jari. 4. Stop adaptor. Bagian ini adalah tempat dudukan cutter sebelum dipasang pada sarung
tirus pada sumbu utama, dipasang pada fresh tegak, digunakan untuk memegang pisau fresh yang pendek dan berlubang serta beralur, misalnya fresh milling cutter. Tambahan lain yaitu dividing head atau kepala pembagi dan kepala lepas, biasanya untuk membentuk segi beraturan pada poros yang panjang. Ya, saya Nada Megantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fresh mill atau pisau muka pada mesin fresh. Pisau fresh ini digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja, di mana posisi bagian muka pisau bernama arbornya tegak lurus terhadap bidang benda kerja yang di fresh. Pisau fresh muka ada yang berbentuk solid, ada juga yang berupa pisau fresh dengan gigi pemotong sisipan. Pisau fresh muka jenis solid biasanya terbuat dari material HSS, sedangkan pisau fresh jenis sisipan, di mana gigi pemotong sisipannya biasanya terbuat dari material karbida. Pisau fresh dengan gigi pemotong dari karbida memiliki kecepatan menyayat logam 2-5 kali lebih cepat daripada pisau fresh yang terbuat dari material HSS. Kemudian ciri-ciri fresh mill atau pisau muka. Yang pertama, mempunyai lubang seperti sel end mill. Yang kedua, diameter cutter di atas 63 mm. Yang ketiga, tidak mempunyai sisi potong samping. Yang keempat, ujung sisi potongnya berbentuk chamfer. Oke, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemasangan fresh mill. Untuk cara yang pertama, pasang fresh mill pada arbor, lalu kencangkan baut pengencangnya. Kemudian pasang arbor fresh mill pada spindle mesin, lalu kencangkan. Nah, adapun arbor yang digunakan adalah stop arbor. Stop arbor digunakan sebagai dudukan alat potong pisau fresh mill yang dipasang pada spindle utama. Jadi posisinya dapat dalam posisi mendatar horizontal atau tegak vertikal. Pemasangannya diikatkan pada spindle utama dengan posisi horizontal atau vertikal. Stop arbor tidak membutuhkan pendukung arbor. Demikian penjelasan mengenai fresh mill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntiara Pusponingrum akan mendabar tentang pemotong. Side cutting adalah pemotong dengan menggunakan sisi potong bagian samping atau side dari alat potong atau cutter. Pengenalan cutter. Untuk melaksanakan berbagai operasi pengerjaan benda kerja pada mesin fresh, digunakan suatu alat potong yang sering disebut sebagai pisau fresh atau milling cutter. Tidak seperti pahat pada mesin bubut atau mesin scrap yang memiliki satu mata pemotong, pisau fresh pada umumnya memiliki mata pemotong jamak. Umumnya, pisau fresh mempunyai lebih dari satu galur atau flute dengan bentuk helix. Bagian sepanjang tepi galur yang tajam disebut sebagai gigi, di mana gigi pisau fresh ini merupakan bagian yang memotong benda kerja yang di fresh dan beram hasil penyayatan akan keluar dari pisau fresh melalui galur. Pisau fresh biasanya mempunyai satu gigi atau lebih, di mana pisau fresh yang memiliki 2, 3, atau 4 gigi merupakan pisau fresh yang banyak digunakan. Pisau fresh dengan gigi lebih banyak akan menyayat benda kerja lebih cepat dibanding pisau fresh dengan gigi lebih sedikit. Bentuk galur atau flute pisau fresh biasanya dibentuk helix karena jika galur pisau fresh dibuat lurus, maka ketika pisau fresh digunakan untuk menyayat benda kerja pada satu saat, seluruh panjang gigi akan menumbuk benda kerja. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya getaran, memperkecil ketelitian pengefresan dan permukaan hasil penyayatan yang kasar. Oleh karena itu, dengan membuat galur pisau fresh berbentuk helix akan membuat gigi pisau fresh menyayat benda kerja secara bertahap sehingga memperkecil getaran dan meningkatkan ketelitian. Pisau fresh umumnya berbentuk bulat, panjang atau bulat pipih yang di sekelilingnya terdapat gigi-gigi pemotong. Baik, saya Fatah Nur Hasim akan menjelaskan apa itu pisau fresh samping atau side mill. Side mill adalah pisau fresh yang mirip dengan pisau fresh rata.
atau plane milling cutter. Tetapi pada salah satu sisi atau kedua sisinya terdapat gigi pemotong. Pisau fresh samping atau side mill ini umumnya digunakan hanya untuk pemakanan samping dan kemudian diratakan dengan pisau fresh rata atau plane milling cutter agar tingkat kehalusannya dan kerataannya lebih baik dan lebih bagus. Mungkin itu penjelasan tentang pisau fresh samping atau side mill. Baik, saya Fatah Nur Hasim akan menjelaskan cara pemasangan pisau fresh sisi atau side mill cutter. 1. Pasang arbor pada spindle mesin. 2. Pasang cincin arbor dan pasaknya pada jarak yang sesuai dengan posisi penempatan pisau fresh. 3. Pasang pisau pada arbor, sesuaikan dengan posisi pasak atau jarak yang diinginkan. 4. Pasang cincin arbor sebagai penjepit pisau fresh. Paling ujung pasang bantalan luncur, kemudian kencangkan mur pada arbor. 5. Pasang blok penahan arbor pada kepala mesin sampai posisi bantalan luncur arbor tepat pada lungan penahan arbor. 6. Kencangkan baut pengunci arbor sehingga semua cincin dan pisau fresh terkunci dengan kencang. Sekian cara pemasangan pisau fresh sisi atau side mill cutter. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila kami dalam menyampaikan terdapat kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.